Di sebuah desa terpencil, hidup seorang pemuda yatim piatu bernama Samsul yang sehari-hari mencari kayu bakar demi bertahan hidup. Hingga suatu hari, takdir membawanya menemukan seorang polwan cantik tak sadarkan diri di tengah hutan. Siapa sangka, wanita itu tengah diburu karena menyimpan rahasia kelam tentang jaringan narkoba yang melibatkan atasan-atasan tinggi di institusi kepolisian. Pertemuan tak terduga itu membawa Samsul ke dalam pusaran bahaya dan pengkhianatan, namun juga membuka jalan bagi perjuangan, cinta, dan harapan baru. Simak kisahnya sampai akhir dan jangan lupa untuk subscribe channel Wafira Story agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Langit di ufuk timur mulai memerah, pertanda senja segera berganti malam. Desiran angin sore membawa aroma tanah basah, dan suara serangga yang mulai aktif menyanyikan lagu alam. Di sudut paling terpencil dari desa Karangmulyo, berdiri sebuah rumah panggung kayu yang tampak renta dimakan usia. Dindingnya menghitam, atapnya bocor di beberapa tempat, dan pekarangannya dikelilingi ilalang tinggi. Di dalam rumah itulah Samsul tinggal, seorang pemuda yatim piatu yang hidup sebatang kara sejak kecil. Samsul tidak punya banyak hal dalam hidupnya. Ayah dan ibunya meninggal dalam kecelakaan saat ia baru berumur 6 tahun. Sejak saat itu, ia hidup berpindah-pindah dari satu tetangga ke tetangga lain, hingga akhirnya memilih tinggal di rumah peninggalan kakeknya yang sudah lama kosong. Tidak banyak yang peduli padanya. Dan Samsul pun tumbuh dengan kebiasaan memendam segalanya dalam diam. Setiap pagi, Samsul akan bangun lebih awal dari ayam jantan. Ia akan menimba air dari sumur tua, memasak nasi seadanya dengan kayu bakar, lalu berjalan menyusuri desa mencari pekerjaan harian yang bisa ia kerjakan. Kadang menjadi buruh angkut sayur, kadang membantu memperbaiki pagar rumah warga, dan di hari-hari terburuk, ia hanya akan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Sore itu pun tak berbeda. Tidak ada panggilan kerja dari warga desa. Samsul hanya duduk di beranda rumahnya, menatap kosong ke arah sawah yang mulai mengering karena kemarau. Perutnya lapar, tetapi beras di dapur tinggal segenggam. Ia harus mendapatkan uang esok pagi, atau malam nanti ia hanya akan makan nasi tanpa lauk. Kayaknya harus masuk hutan lagi besok, gumamnya pelan, menatap ke arah keranjang kayu yang biasa ia gunakan membawa hasil hutan. Meski hidupnya keras, Samsul tidak pernah mengeluh. Ia sudah terbiasa hidup tanpa banyak pilihan. Kesendiriannya membuatnya dewasa sebelum waktunya. Di usia 23 tahun, wajahnya tampak lebih tua dari semestinya, kulitnya legam terbakar matahari, dan tangan kasarnya menyimpan jejak kerja keras yang tak pernah putus. Namun di balik itu semua, Samsul menyimpan hati yang lembut. Ia tak pernah tega melihat orang atau hewan menderita. Seekor anak kucing terlantar pun akan ia rawat, meski ia sendiri kadang kekurangan makan. Malam itu, suara angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Samsul meringkuk di atas tikar lusuh, hanya beralaskan sarung dan bantal yang sudah kehilangan bentuk. Rumah kayunya berderit pelan diterpa angin, tapi ia tak pernah merasa takut. Ia sudah terlalu terbiasa dengan kesepian dan suara-suara malam. Besok, pasti dapat kayu yang banyak, bisiknya pelan sebelum memejamkan mata. Keesokan, ya paginya, ia bangun saat langit masih gelap. Ia membawa parang tumpul, keranjang bambu, dan sebotol air putih. Perjalanannya ke hutan harus segera dimulai sebelum matahari terlalu tinggi. Hutan berada sekitar 2 kilometer dari desanya. Jalannya sempit, berbatu, dan penuh semak-semak yang terkadang menyembunyikan binatang liar kecil. Meski medan sulit, Samsul tak pernah mengeluh. Baginya, hutan adalah sahabat lama. Ia mengenal setiap jalur, setiap pohon yang bisa diambil kayunya, dan tempat-tempat berbahaya yang harus dihindari. Tapi pagi itu, entah kenapa, ia merasa sedikit gelisah. Udara terasa berbeda. Burung-burung yang biasanya ramai berkicau, hari itu sepi. Saat sampai di bagian hutan yang lebih dalam, langkah Samsul terhenti. Matanya menangkap sesuatu yang tak biasa. Di balik semak belukar, terlihat sosok seseorang tergeletak tak bergerak. Samsul mendekat perlahan, jantungnya berdebar keras. Seorang wanita, berseragam. Seragam polisi. Samsul terperangah. Wanita itu tampak muda, sekitar 25 tahun.
dengan wajah pucat dan napas yang tersisa sangat lemah. Tangan dan bajunya kotor, ada bekas luka gores di pipi dan dahinya. Samsul segera memeriksa denyut nadinya. Masih ada. Ya Allah, masih hidup. Gumamnya panik. Tanpa pikir panjang, ia meletakkan parangnya, melepas keranjangnya, dan berusaha mengangkat tubuh wanita itu ke punggungnya. Meski berat dan tubuh Samsul sendiri lelah, ia tak peduli. Hanya satu hal di pikirannya, menyelamatkan wanita ini. Perjalanan kembali ke rumah menjadi lebih sulit dari biasanya. Tubuh Maya lunglai dan tak memberikan bantuan sedikit pun. Keringat mengalir deras dari dahi Samsul, namun ia terus melangkah. Sesampainya di rumah, Samsul membaringkan wanita itu di atas kasurnya satu-satunya. Ia segera membersihkan luka-luka dengan air hangat dan kain bersih seadanya. Ia bahkan rela mengorbankan sisa minyak kayu putihnya untuk menghangatkan tubuh wanita itu. "Siapa kamu sebenarnya?" bisik Samsul lirih, menatap wajah wanita itu yang kini tampak lebih tenang meski belum sadar. Kenapa bisa ada di hutan sendirian? Samsul tidak tahu bahwa pertemuannya dengan wanita itu akan menjadi awal dari kisah luar biasa yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari seorang pemuda yang hanya hidup dari hasil kayu bakar dan kerja serabutan, nasibnya akan berubah. Tapi malam itu ia hanya tahu satu hal, ia tidak akan membiarkan wanita itu mati. Ia akan merawatnya, apapun risikonya. Dan dari sinilah cerita mereka dimulai. Mentari siang perlahan menyelinap di balik celah dahan dan daun yang lebat. Aroma tanah lembab bercampur rembusan angin hutan menyentuh wajah Samsul yang masih duduk di samping wanita berseragam polisi itu. Tubuhnya terbungkus selimut lusuh milik Samsul, wajahnya pucat namun mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Sudah hampir 4 jam sejak Samsul membawanya dari hutan dan merawatnya semampunya. Ia belum sepenuhnya sadar, namun napasnya kini lebih teratur. Samsul duduk di lantai, bersandar ke dinding, matanya tak lepas dari wanita itu. Sesekali ia memeriksa denyut nadinya, atau membasahi kain, dan mengompres keningnya yang panas. "Siapa kamu, Mbak?" gumamnya lirih, nyaris seperti bertanya pada angin. Perasaan di hati Samsul campur aduk. Ia bingung, cemas, juga sedikit takut. Bukan takut pada wanita itu, tapi pada apa yang mungkin tersembunyi di balik kehadirannya. Wanita berseragam polisi yang tergeletak tak sadarkan diri di tengah hutan, tentu bukan hal yang biasa. Samsul khawatir, jangan-jangan ia terseret dalam urusan besar yang tidak ia pahami. Namun rasa kemanusiaannya lebih kuat dari rasa takut. Ia sudah memutuskan untuk menolong, dan sekarang ia harus bertanggung jawab atas pilihan itu. Saat ia tengah mengisi kembali air ke dalam gelas, tiba-tiba terdengar suara lirih. Air. Samsul langsung menoleh. Mata wanita itu sedikit terbuka. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi jelas ia sadar. Dengan cepat, Samsul menghampirinya dan membantu menopang tubuhnya agar bisa duduk setengah bersandar. "Alhamdulillah, panjenengan sadar, Mbak," ucapnya dengan lega. Samsul menyodorkan gelas air ke bibir wanita itu. Ia minum sedikit, lalu batuk pelan. Wajahnya menahan sakit, tapi ia mencoba tetap tenang. Matanya menatap sekeliling, tampak bingung. "Ini, di mana?" "Di rumah saya, Mbak. Di desa Karangmulyo, dekat hutan itu," jawab Samsul hati-hati. "Panjenengan saya temukan di hutan tadi pagi. Sudah pingsan dan luka-luka. Maaf, saya bawa pulang. Saya rawat semampu saya." Wanita itu memejamkan mata sejenak, mencoba mengingat. Dahinya berkerut, napasnya berat. "Nama saya, Maya," katanya pelan, seperti ragu. Samsul mengangguk, menyimpan nama itu baik-baik di pikirannya. "Saya Samsul. Kerja serabutan. Tinggal sendirian. Saya nggak ada niat jahat, Mbak. Saya cuma pengen bantu. Panjenengan butuh istirahat. Luka panjenengan lumayan banyak." Maya mengangguk lemah. Pandangannya masih berkabut, tapi hatinya sedikit lega. Ada kejujuran dan ketulusan di wajah pemuda desa itu. Ia bisa merasakannya. "Makasih, Mas Samsul, sudah nolong saya," ucapnya lirih. Samsul tersenyum kecil, walau gugup.
"Nggak usah terima kasih, Mbak. Saya cuma ngelakuin apa yang seharusnya orang lakukan kalau lihat orang kesusahan." Sambil tetap duduk, Maya mencoba mengingat apa yang terjadi sebelum ia ditemukan. Wajahnya menegang, seolah kilatan memori kembali menyeruak di kepalanya. Tapi rasa pusing yang menyerang membuat ia terpaksa menyerah untuk sementara. "Apa panjenengan ingat kenapa bisa ada di hutan, Mbak Maya?" tanya Samsul pelan. Maya menatap Samsul sejenak, lalu menggeleng lemah. "Belum semuanya, tapi ada potongan-potongan yang muncul, kayak mimpi buruk. Saya diculik, Mas." Samsul tertegun. "Diculik? Sama siapa?" Maya memejamkan mata. Suara helaan napasnya berat. "Belum jelas, tapi saya tahu ini bukan cuma masalah biasa. Saya polisi, dinas di bagian narkoba. Ada yang nggak beres. Saya sedang menyelidiki sesuatu sebelum semuanya gelap." Samsul hanya bisa diam mendengar penuturan Maya. Ia belum berani menyimpulkan apa-apa, tapi nalurinya mengatakan ini bukan urusan kecil, dan dirinya, mau tidak mau, sudah terlibat. "Apa saya bisa ngabarin orang terdekat panjenengan? Keluarga atau teman?" tanya Samsul, mencoba membantu. Maya menatapnya, lalu menggeleng. "Belum, jangan sekarang. Saya nggak tahu siapa yang bisa dipercaya. Ini bukan cuma soal mafia, ini lebih dalam dari itu." Samsul terdiam. Kata-kata Maya menegaskan dugaannya. Ini rumit. Tapi ia tahu satu hal. Maya sedang dalam bahaya. Dan jika orang-orang itu tahu Maya masih hidup, maka Maya bisa jadi sasaran lagi. Dan bahkan dirinya pun mungkin ikut dalam daftar incaran. "Untuk sementara, panjenengan istirahat saja dulu, Mbak. Saya jaga di sini. Kalau butuh apa-apa, bilang saja. Saya nggak akan tinggalkan panjenengan sendirian," ucap Samsul mantap. Maya menatapnya dengan mata berkaca. Ada rasa terharu yang sulit dijelaskan. Di tengah situasi yang mengerikan, ia diselamatkan oleh orang yang bahkan tak ia kenal. Seorang pemuda desa sederhana, namun penuh empati dan keberanian. "Mas Samsul," lirih Maya. "Terima kasih. Saya nggak tahu harus bilang apa." Samsul menggaruk belakang kepalanya, malu-malu. "Ndak usah mikir yang aneh-aneh, Mbak. Selama saya bisa bantu, saya bantu. Panjenengan istirahat dulu. Saya keluar sebentar, nyari daun obat buat luka panjenengan." Samsul lalu berdiri, mengambil parang dan keranjangnya, bersiap kembali ke hutan. Tapi kali ini bukan untuk mencari kayu, melainkan dedaunan dan akar yang ia tahu bisa menyembuhkan luka. Ia belajar itu dari mendiang kakeknya dulu. Saat pintu rumahnya menutup, Maya merebahkan tubuhnya perlahan. Di luar jendela, pepohonan bergoyang, ditiup angin. Suasana tenang dan sunyi, berbeda jauh dari hiruk-pikuk kota yang biasa ia hadapi. Ia belum sepenuhnya mengerti bagaimana bisa sampai ke titik ini. Tapi satu hal pasti, ia masih hidup. Dan itu semua karena pemuda desa bernama Samsul. Apapun yang terjadi ke depan, ia tahu hidupnya kini tidak bisa lagi dipisahkan dari kehidupan pemuda itu. Takdir telah mempertemukan mereka dengan cara yang tak biasa. Dan dari pertemuan tak disangka di tengah hutan itulah, kisah mereka pun benar-benar dimulai. Sudah 2 hari berlalu sejak Maya sadar dari pingsannya. Sejak itu, ia tinggal di rumah kecil Samsul yang berada di ujung desa. Kondisinya perlahan membaik. Luka-lukanya mulai mengering, tubuhnya mulai kuat duduk dan berjalan beberapa langkah. Meski terkadang masih merasa pusing jika berdiri terlalu lama. Samsul merawat Maya dengan telata. Ia bahkan belajar dari buku-buku tua warisan kakeknya tentang cara membuat ramuan dari daun hutan. Meski tak seberapa, Maya merasakan kehangatan dan ketulusan dari setiap usaha Samsul. Pagi itu, Maya duduk di bangku kayu di teras rumah, mengenakan baju ganti dari lemari tua milik ibu Samsul yang sudah wafat bertahun-tahun lalu. Rambutnya ia kepang sederhana. Meski tanpa makeup dan pakaian resmi, ada wibawa alami yang tetap terpancar dari dirinya. Wajahnya masih menyisakan gurat lelah, tapi sorot matanya tajam dan penuh tekad. Samsul datang membawa 2 gelas teh hangat.
Ini Mbak, teh gula batu. Biar badan agak segar, ucap Samsul sambil tersenyum. Maya menerimanya dengan senyuman kecil. Mas Samsul, boleh saya tanya sesuatu? Tentu Mbak, tanya aja, jawab Samsul sambil duduk berselonjor di samping Maya. Maya menatap hutan di kejauhan, matanya tampak menerawang. Kenapa Mas Samsul begitu percaya sama saya? Padahal saya ini orang asing, muncul begitu saja di hutan. Bisa aja saya bawa masalah besar. Samsul tertawa kecil. Saya memang nggak tahu panjenengan siapa Mbak. Tapi waktu saya nemu panjenengan, saya tahu satu hal, panjenengan butuh bantuan. Soal masalah besar atau kecil, itu urusan belakangan. Maya terdiam, tersentuh oleh jawaban itu. Ia menarik napas dalam-dalam. Saya akan ceritakan semuanya Mas Samsul. Tapi saya minta satu hal, rahasiakan dulu keberadaan saya. Bahkan ke warga desa sekalipun. Samsul mengangguk cepat. Saya ngerti. Di desa ini, kadang kabar lebih cepat dari ayam berkokok. Tapi saya nggak akan buka mulut. Panjenengan tenang aja. Maya menatapnya sejenak, lalu mulai bercerita. Saya Maya, polisi dari satuan narkoba yang bertugas di kota. Selama 1 tahun, terakhir, saya menyelidiki jaringan peredaran narkoba yang makin luas. Awalnya saya pikir ini cuma jaringan bawah tanah biasa, tapi makin saya gali, makin banyak kejanggalan. Saya mulai menemukan bukti kalau jaringan itu punya hubungan langsung dengan orang-orang dalam institusi, termasuk atasan saya sendiri. Samsul meneguk tehnya, mendengarkan serius. Makin lama, saya merasa diawasi. Ada berkas yang hilang. Dari meja saya, ada pesan ancaman masuk lewat nomor tak dikenal. Tapi saya teruskan penyelidikan itu, diam-diam. Hingga suatu hari, saya dikhianati oleh rekan sendiri. Mereka menculik saya saat perjalanan pulang. Saya diseret, disuntik obat bius, lalu dibuang ke hutan. Maya mengepalkan tangan. Suaranya bergetar. Mereka ingin saya mati di sana, hilang tanpa jejak. Tapi Tuhan kasih saya kesempatan kedua, lewat Mas Samsul. Samsul menatap Maya penuh rasa tidak percaya. Dunia yang diceritakan Maya terasa seperti dunia lain, sangat jauh dari hidupnya yang hanya berkutat dengan kayu bakar dan pekerjaan kasar. Masya Allah, jadi selama ini panjenengan dikhianati rekan sendiri? Gumam Samsul. Maya mengangguk. Saya nggak tahu siapa yang bisa saya percaya sekarang. Itu kenapa saya belum menghubungi siapapun. Mungkin nomor saya sudah disadap. Saya nggak bisa gegabah. Samsul menghela napas panjang. Berarti sekarang panjenengan masih diincar mereka? Itulah kemungkinan terburuknya, jawab Maya pelan. Kalau mereka tahu saya masih hidup, pasti mereka akan mencoba membungkam saya lagi. Samsul menunduk. Kini ia sadar betapa besar risikonya menolong Maya. Tapi anehnya, ia tidak merasa menyesal. Justru ada dorongan kuat dalam hatinya untuk terus melindungi wanita itu. Mbak Maya, kalau boleh saya tanya, kenapa panjenengan berani ngelawan mereka? Risiko yang panjenengan hadapi besar banget, bahkan nyawa jadi taruhannya. Maya terdiam. Pandangannya jauh menembus pohon-pohon yang menjulang di kejauhan. Karena saya muak, jawabnya akhirnya. Saya bersumpah waktu jadi polisi, buat lindungi masyarakat, buat memberantas kejahatan. Tapi apa gunanya kalau kejahatannya datang dari dalam? Kalau saya diam, saya bukan lagi polisi. Saya cuma boneka. Kata-katanya begitu kuat, begitu penuh keyakinan. Samsul diam-diam merasa kagum. Ia belum pernah bertemu wanita seperti Maya sebelumnya. Tegar, berani, dan penuh semangat juang. Kalau gitu, saya bakal bantu panjenengan, Mbak. Apapun caranya, ucap Samsul tiba-tiba. Maya menoleh cepat. Mas Samsul, ini bukan urusan kecil. Ini berbahaya. Bisa-bisa Mas juga ikut diburu. Samsul tersenyum tenang. Saya nggak punya siapa-siapa. Nggak ada keluarga, nggak ada pekerjaan tetap. Hidup saya memang serba susah. Tapi buat pertama kalinya, saya ngerasa punya tujuan. Kalau bantu panjenengan bisa nyelamatin orang banyak dari racun narkoba itu, ya saya mau. Mata Maya berkaca-kaca mendengarnya. Ia tak menyangka ada orang seperti Samsul
Di tengah desa terpencil, jauh dari kehidupan kota yang penuh intrik, justru ia menemukan sekutu sejati. Mas Samsul, saya nggak tahu harus bilang apa. Nggak usah bilang apa-apa, Mbak. Kita mulai dari sini. Sembuhkan dulu luka panjenengan. Kalau udah kuat, kita pikirin langkah selanjutnya. Hari mulai condong ke sore. Di dalam rumah kayu yang sederhana itu, dua orang dari latar belakang yang sangat berbeda mulai membentuk ikatan yang unik. Satu dari kota, seorang penegak hukum yang diburu para pengkhianat. Satu lagi dari desa, pemuda sebatang kara yang hidupnya keras tapi berhati tulus. Takdir telah menyatukan mereka dalam satu garis nasib yang rumit, tapi mereka tak lagi merasa sendiri. Di tengah kesunyian desa, di balik rindangnya hutan, mereka mulai menyusun harapan baru. Harapan bahwa kebenaran masih punya tempat, meski harus dibayar mahal. Dan bagi Samsul, Maya bukan lagi sekadar wanita misterius dari hutan. Ia adalah harapan, dan mungkin awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Beberapa hari berlalu sejak Maya membuka kisah masa lalunya kepada Samsul. Luka-luka fisiknya sudah jauh membaik, tetapi luka batin dan trauma masih melekat erat. Namun, di rumah kayu sederhana milik Samsul itu, untuk pertama kalinya Maya merasa aman. Ia tidur lebih tenang, makan dengan lahap, dan kadang tersenyum, hal yang tak pernah ia lakukan selama masa penyelidikan rahasia. Samsul tak banyak bertanya lagi. Ia hanya memastikan Maya mendapat semua yang ia butuhkan. Setiap pagi, Samsul pergi ke hutan mencari kayu atau berburu makanan. Siangnya, ia kembali membawa hasil dan memasaknya untuk mereka berdua. Hidup sederhana mereka berjalan tenang, setidaknya untuk sementara. Sampai akhirnya, suatu malam, Maya terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat membasahi dahinya, dan mata tajamnya membelalak seperti baru keluar dari mimpi buruk. Samsul yang tidur di ruangan sebelah langsung bangkit saat mendengar suara benda jatuh. "Mbak Maya, ada apa?" tanya Samsul cemas sambil berlari ke ruang tengah. Maya terduduk di lantai, tubuhnya gemetar. "Saya ingat, semuanya, Mas Samsul, semuanya." Samsul mendekat, mengambilkan air putih dan duduk di samping Maya. "Saya mimpi, tapi rasanya nyata. Saya ingat siapa yang menyuntik saya, siapa yang nyeret saya ke dalam mobil malam itu. Dia orang dalam. Dia tangan kanan Pak Irwan. Atasanku." "Pak Irwan? Itu yang panjenengan curigai jadi dalang semua ini?" tanya Samsul. Maya mengangguk. Matanya menatap kosong ke dinding. Nama lengkapnya Irwan Hartono. Komisaris polisi, pimpinan langsung di Satuan Tugas Narkoba tempat saya ditugaskan. Selama ini, dia selalu tampil bersih, rapi, karismatik. Tapi di balik semua itu, dia dalangnya. Panjenengan, yakin? Saya lihat sendiri, Mas Samsul. Saya punya rekaman rapat rahasia antara dia dan pengusaha yang ternyata anggota sindikat narkoba. Saya simpan semua di flash disk kecil, tapi saya takut itu sudah ditemukan mereka. Samsul mengernyit. "Terus flash disk itu sekarang di mana?" "Saya sembunyikan di dalam boneka kecil di apartemen saya. Kalau mereka belum merusak semuanya, mungkin masih ada di sana." Samsul menghela napas panjang. "Berarti kita harus ambil itu ya?" Maya mengangguk lemah. "Itu satu-satunya bukti kuat yang bisa membuka mata semua orang, termasuk kepolisian pusat. Kalau bukti itu hilang, semua pengorbanan saya sia-sia." Mereka terdiam sejenak. Angin malam meniup perlahan dari celah dinding, membuat nyala lampu minyak bergetar. Di luar sana, dunia terasa begitu luas dan berbahaya. Tapi di dalam rumah itu, mereka saling menopang satu sama lain. "Mas Samsul," Maya berkata pelan. "Kalau saya boleh jujur, saya takut." Samsul menoleh. "Saya terbiasa menghadapi penjahat, Mas. Tapi kali ini, saya sendiri yang jadi target. Saya takut mereka menyakiti orang-orang tak bersalah, termasuk Mas Samsul." Samsul tersenyum. "Saya nggak takut, Mbak. Bukan karena saya kuat. Tapi karena saya tahu, kalau kita diam, mereka bakal terus menang. Panjenengan datang ke sini bukan kebetulan. Mungkin Tuhan memang kirim panjenengan ke hidup saya,
supaya saya nggak cuman jadi orang yang ngumpulin kayu seumur hidup. Maya menatap Samsul, dan untuk pertama kalinya, matanya berkaca-kaca bukan karena ketakutan, melainkan karena haru. Keesokan harinya, Maya mulai menulis di buku catatan kecil yang diberikan Samsul. Ia menggambarkan semua hal yang ia ingat. Nama-nama, lokasi pertemuan rahasia, pengiriman barang haram, bahkan nomor rekening mencurigakan yang pernah ia telusuri secara diam-diam. Sementara itu, Samsul mulai melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Menyusun strategi. Ia membuat rute menuju kota, mencari jalan-jalan tikus yang jarang dilalui. Ia bahkan meminjam sepeda motor butut dari Pak RT desa dengan alasan untuk berdagang ke kota. Malamnya, mereka berdiskusi dengan pelan di bawah cahaya lampu minyak. "Mbak Maya, apartemen panjenengan itu masih diawasin?" "Pasti. Mereka anggap saya udah mati, tapi kalau ada yang mencurigakan datang ke sana, mereka bisa langsung sadar. Kita harus hati-hati." Samsul mengangguk. "Kalau gitu, saya aja yang masuk ke apartemen. Mbak Maya tunggu di tempat aman. Saya bawa boneka itu ke sini." "Enggak, Mas. Terlalu berisiko. Mereka nggak kenal Mas Samsul, tapi bisa saja mereka sudah pasang CCTV di sekitar. Kalau Mas ketahuan, Mas bisa dibunuh." Samsul menghela napas. "Lalu gimana?" Maya berpikir. "Kita harus buat mereka percaya kalau saya benar-benar sudah mati. Kalau perlu, kita buat berita bohong. Lalu saya bisa menyusup diam-diam. Dengan bantuan Mas Samsul, kita bisa ambil barang bukti itu dan kirim ke orang yang bisa dipercaya." Samsul tertawa kecil. "Panjenengan benar-benar kayak di film, Mbak." Maya ikut tertawa. "Sayangnya ini bukan film. Ini nyata. Dan kalau kita salah langkah sedikit, tamat sudah." Malam itu, Maya tidur dengan lebih tenang. Ia merasa ada harapan. Meski jalan yang akan mereka tempuh masih panjang dan berbahaya, setidaknya sekarang ia tidak sendiri. Ia punya seseorang yang rela berdiri bersamanya di tengah badai. Samsul, si pemuda desa yang hidupnya serba kekurangan, kini menjadi kawan seperjuangannya. Tapi mereka belum tahu bahwa bahaya sebenarnya sudah mulai merayap perlahan ke arah desa. Pagi itu, udara desa terasa lebih dingin dari biasanya. Matahari belum muncul sepenuhnya, tapi sinar keemasannya mulai merayap perlahan di balik bukit. Di dalam rumah kayu milik Samsul, Maya sudah bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di sudut ruangan, menatap buku catatan yang mulai penuh dengan nama, tempat, dan potongan informasi rahasia yang mengerikan. Samsul masih tidur di tikar tipisnya. Sesekali tubuhnya bergerak kecil, seperti sedang bermimpi. Maya menatap pemuda itu, terlintas dalam benaknya betapa aneh dan ajaib takdir telah membawanya ke tempat ini, ke desa terpencil, dan bertemu seorang yatim piatu yang tanpa pamrih menolongnya dari kematian. Tapi di balik ketenangan itu, Maya merasa resah. Instingnya sebagai polisi terus berbisik bahwa waktu mereka tak banyak. Musuh mereka bukan orang biasa. Mereka punya sumber daya, jaringan, dan yang paling berbahaya, kuasa dalam sistem. Hari itu, Maya dan Samsul duduk di bawah pohon beringin besar tak jauh dari rumah. Mereka mulai menyusun rencana menuju kota untuk mengambil flash disk rahasia yang disembunyikan Maya. "Kita harus punya orang dalam yang bisa dipercaya, Mas. Kalau saya bawa bukti ini langsung ke kantor pusat, bisa saja mereka hilangkan barang bukti dan malah balik menuduh saya pengkhianat. Saya harus tahu siapa saja yang masih bersih di institusi," ujar Maya sambil mencoret-coret peta kecil di pangkuannya. "Panjenengan ada orang yang bisa dipercaya di sana?" tanya Samsul. Maya berpikir sejenak. "Dulu ada satu, namanya Kompol, Rendra. Dia dosen saya waktu saya masih di akademi. Tegas, disiplin, dan anti suap. Tapi saya nggak pernah kontak lagi sejak kasus ini mulai." Samsul mengangguk pelan. "Kalau panjenengan percaya dia, mungkin kita bisa coba hubungi pelan-pelan. Tapi hati-hati, bisa aja dia udah dipantau juga." Maya menggigit bibir bawahnya. "Saya akan cari cara. Tapi Mas Samsul, saya harus jujur. Saya nggak yakin semua orang yang saya kenal itu bersih. Bahkan,
Ada satu teman yang sangat dekat dengan saya, dan saya curiga dia terlibat. Samsul menoleh dengan alis mengerut. Siapa? Namanya Sinta. Dia partner saya di tim penyelidikan. Kita selalu turun bareng, dan saya sempat percaya sepenuhnya. Tapi, beberapa hari sebelum saya diculik, Sinta jadi sangat berbeda. Dia mulai dingin, dan sempat bertanya soal dokumen-dokumen yang saya kumpulkan. Jangan-jangan dia yang ngasih informasi ke mereka? Duga Samsul. Maya mengangguk pelan, pahit. Mungkin. Saya belum punya bukti, tapi kalau itu benar, dia setelah mengkhianati bukan hanya saya, tapi seragam yang dia pakai. Beberapa hari kemudian, Maya dan Samsul berangkat menuju kota. Mereka menyamar. Samsul mengenakan topi lusuh dan jaket kumal, sedangkan Maya mengenakan kerudung dan masker. Dengan menumpang angkutan dari desa sebelah, mereka menyusup ke hiruk-pikuk kota, menjaga agar tak menarik perhatian. Apartemen Maya berada di kawasan tengah kota. Tempat itu masih tampak sepi dan terkunci, namun Maya merasakan hawa aneh ketika mereka sampai di depan pintu unitnya. Gemboknya diganti, bisiknya pelan. Mereka pasti sudah masuk ke sini. Samsul melihat sekeliling. Sekarang gimana? Maya menatap kunci itu, lalu tersenyum samar. Untung saya punya rencana B. Maya membawa mereka ke lorong belakang, lalu membuka panel kecil di dinding, yang mengarah ke ruang penyimpanan di dalam apartemennya. Tempat itu hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Dengan hati-hati, mereka menyusup masuk. Ruangan itu berantakan. Laci-laci dibongkar, lemari terbuka, kasur dirobek. Tapi boneka kecil di pojok rak atas lemari masih ada. Maya cepat-cepat mengambilnya, merobek bagian dalamnya, dan mengeluarkan benda kecil berwarna hitam. Flash disk yang menyimpan semua rekaman penting. Saya nggak percaya ini masih ada, bisiknya. Mata berkaca-kaca. Namun sebelum mereka sempat keluar, suara langkah kaki terdengar di lorong luar. 3 suara. Berat. Bersepatu bot. Samsul menegang. Maya langsung menutup lubang tempat mereka masuk dan menyuruh Samsul bersembunyi di balik tirai. Suara ketukan keras menggema. Maya, kami tahu kamu di dalam. Ini aku, Sinta. Maya membeku. Suara itu, suara sahabat yang dulu ia percayai, tapi sekarang terdengar begitu dingin dan mengancam. Sinta. Bisik Maya. Nyaris tak terdengar. Pintu didobrak. 3 orang masuk. Salah satunya memang Sinta, dan 2 lainnya adalah preman bertubuh kekar yang Maya kenali sebagai kaki tangan. Sindikat narkoba. Saya tahu dia belum mati, kata Sinta tajam. Pak Irwan bilang tubuhnya nggak pernah ditemukan. Dan kalau dia selamat, pasti dia bakal balik buat ambil barang bukti. Salah satu preman mengacak-acak lebih dalam. Nggak ada di sini. Mungkin udah diambil. Terus cari, kalau perlu, bakar. Tempat ini, bentak Sinta Samsul yang menyaksikan dari balik tirai menahan napas. Maya menahan tangis. Sosok yang pernah ia anggap seperti saudari sendiri kini berdiri di pihak musuh. Tak lama kemudian, mereka bertiga keluar, meninggalkan apartemen yang hancur. Setelah yakin suasana aman, Samsul dan Maya keluar dari persembunyian. Maya menatap pintu dengan mata merah. Sinta, kamu benar-benar pengkhianat. Samsul memegang bahu Maya. Panjenengan masih punya saya, dan panjenengan sekarang punya bukti. Kita bisa bongkar semua ini. Maya menggenggam erat flash disk di tangannya. Saya nggak akan mundur, Mas Samsul. Mulai hari ini, saya nggak cuma bertarung demi keadilan, tapi juga demi harga diri saya sebagai manusia, dan demi semua korban yang tak pernah tahu siapa dalang dari semua kehancuran hidup mereka. Mereka berdua melangkah keluar dari apartemen, membawa harapan baru, meskipun bahaya terus membayangi. Sejak kejadian di apartemen itu, segalanya berubah, menjadi jauh lebih berbahaya. Maya dan Samsul kini tak hanya dikejar bayang-bayang penjahat berseragam, tetapi benar-benar diburu oleh mereka. Kini nyawa keduanya berada di ujung tanduk, dan Maya tahu, tinggal menunggu waktu sebelum mereka
menemukan tempat persembunyian mereka berikutnya. Namun yang paling Maya tak sangka, target selanjutnya bukan hanya dirinya. Samsul kini juga menjadi incaran. Pagi itu, mereka kembali ke desa. Perjalanan panjang dan menyakitkan itu mereka tempuh dengan menyamar dan berganti kendaraan berkali-kali. Maya memutuskan menyembunyikan flash disk di balik dinding rumah Samsul, di sebuah celah papan tua yang hampir tak terlihat oleh mata. Kita nggak bisa tinggal di sini terlalu lama, Mas. Tapi saya tahu panjenengan pasti butuh waktu buat atur semua sebelum kita pindah. Ucap Maya sambil berdiri di dekat tungku. Samsul mengangguk, wajahnya tampak lebih murung. Sejak mereka kembali dari kota, pria itu jadi lebih banyak diam. Tatapannya jauh, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Mbak Maya, panjenengan yakin mereka nggak tahu siapa aku? Tanyanya pelan. Maya menoleh, lalu berjalan mendekat. Kita udah sangat hati-hati, Mas. Kenapa? Samsul menghela napas panjang, lalu mengeluarkan secarik kertas dari balik baju. Kertas itu tampak kumal, tapi jelas terlihat. Potret dirinya, Samsul, terpampang jelas dengan tulisan besar. Dikari. Pria ini terkait kasus penculikan Polwan. Siapa saja yang melihat wajib melaporkan. Di bawahnya, tertera logo resmi kepolisian. Maya meraih kertas itu dengan tangan gemetar. Ia membaca ulang berulang kali, hatinya mencelos. Wajah Samsul dipublikasikan secara nasional, dicap sebagai penjahat, penculik, pelaku yang justru telah menyelamatkannya. Mereka membalikkan cerita. Mereka mau buat semua orang percaya kalau Mas Samsul yang menculik saya, gumam Maya, wajahnya pucat. Aku dapat ini dari warung desa sebelah. Ditempel di dinding dekat papan pengumuman. Lanjut Samsul. Maya mengepalkan tangannya. Ini nggak bisa dibiarkan. Mereka benar-benar udah kelewatan. Mereka nyerang panjenengan supaya saya keluar dari persembunyian. Berarti mereka tahu aku penting buat panjenengan, ujar Samsul, senyum tipis terlukis, walau matanya tak menyiratkan kebahagiaan. Kabar buruan itu menyebar cepat. Warga desa yang semula ramah mulai menjauh. Ibu-ibu yang dulu sering menitip makanan pada Samsul kini tak lagi datang. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya bermain di halaman rumahnya tak lagi muncul. Samsul menatap kosong ke arah sawah di kejauhan. Satu desa ini udah kayak keluarga buatku. Tapi sekarang, aku merasa jadi asing. Maya berdiri di belakangnya. Saya janji, Mas. Semua ini akan saya bersihkan. Nama baik panjenengan akan saya kembalikan. Maya tahu, mereka harus bertindak cepat. Flash disk itu berisi rekaman pembicaraan rahasia antara atasan Maya dengan seorang mafia besar. Juga foto-foto, bukti aliran dana gelap yang masuk ke rekening institusi. Tapi tanpa pihak berwenang yang bisa dipercaya, bukti itu tak berarti. Kompol Rendra. Kita harus cari dia, ucap Maya mantap. Samsul menoleh. Kita belum tahu dia bisa dipercaya. Saya tahu. Tapi dia harapan kita satu-satunya saat ini. Beberapa hari kemudian, saat malam menjelang, terdengar suara derap sepatu mendekat ke rumah Samsul. Mereka tak punya waktu banyak. Maya langsung mematikan lampu dan menyuruh Samsul bersembunyi di bawah rumah panggung. Dari celah papan, Samsul bisa melihat beberapa pria bersenjata lengkap mengenakan pakaian sipil mendekat. Mereka tampak seperti aparat, tapi tak memakai identitas resmi. Salah satu dari mereka mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang. Iya, Bu Sinta. Rumahnya yang ini. Kami tunggu perintah selanjutnya. Sinta. Nama itu kembali menghantam jantung Maya. Suara-suara itu terus berputar di sekitar rumah, mencari celah. Maya menahan napas, sementara Samsul tak berani bergerak. Dalam gelap, keringat mereka bercucuran. Setiap suara langkah, setiap derit, kayu, terdengar seperti dentang maut. Namun, entah karena firasat atau perintah yang berubah, para pria itu akhirnya pergi. Tapi Maya tahu, mereka pasti akan kembali. Mereka tak mungkin menyerah. Pagi berikutnya, Maya dan Samsul memutuskan meninggalkan rumah. Mereka hanya membawa barang secukupnya,
menyembunyikan flash disk di dalam lipatan baju Maya yang dijahit ganda. Mereka melintasi hutan, menyusuri jalur kecil menuju desa tetangga, berharap bisa naik bus menuju kota berikutnya di mana Kompol Rendra tinggal. Dalam perjalanan, Samsul menatap Maya. "Kenapa panjenengan gak pergi sendiri aja? Lebih cepat, lebih aman." Maya berhenti melangkah. Ia menatap Samsul dengan sorot dalam. "Karena saya gak akan tinggalin orang yang udah nyelamatin hidup saya. Mas Samsul lebih dari sekadar penolong. Panjenengan udah jadi bagian dari perjuangan saya. Dan saya gak bisa hadapi ini sendirian." Samsul terdiam. Pandangan mereka bertemu. Dalam hening hutan pagi itu, tak ada kata lain yang perlu diucapkan. Namun, di kota, berita soal pencarian Samsul makin gencar. Wajahnya muncul di layar televisi warung, di selebaran, bahkan di media sosial. Banyak yang percaya, banyak pula yang mulai bertanya-tanya, kenapa polisi terlihat terlalu agresif terhadap pria miskin di desa? Beberapa aktivis mulai menaruh curiga. Seorang jurnalis investigatif bernama Rara tertarik pada kejanggalan ini. Ia mulai mengumpulkan informasi. Dan saat Maya dan Samsul tiba di kota tujuan mereka, langkah-langkah besar menuju pembongkaran kejahatan itu pun dimulai. Namun satu hal jelas, mereka kini bukan hanya bertarung melawan mafia. Mereka bertarung melawan sistem rusak yang dibungkus dalam seragam kehormatan. Dan Samsul kini menjadi kunci tak terduga dalam peperangan itu. Langit kota pagi itu mendung, seakan menggambarkan suasana hati Maya dan Samsul. Setelah perjalanan melelahkan, mereka berhasil mencapai kota tempat tinggal Kompol Rendra. Mereka menyewa kamar kecil di sebuah rumah kos tua, jauh dari pusat keramaian. Maya sadar, tempat itu bukanlah yang terbaik, tapi cukup aman untuk menyusun langkah berikutnya. Maya duduk di kursi kayu dekat jendela, memperhatikan jalanan sepi di luar. Di tangannya tergenggam erat sebuah flash disk kecil. Satu-satunya kunci yang bisa membongkar semua kebusukan yang tertanam di institusi tempat ia pernah mengabdi dengan bangga. Samsul mendekat, membawa 2 gelas teh hangat. "Kalau boleh tahu, Kompol Rendra itu siapa sebenarnya?" tanya Samsul perlahan. Maya menarik napas dalam. "Dulu dia dosen pembimbing waktu saya pendidikan. Orangnya tegas, jujur, dan satu-satunya atasan yang saya tahu nggak bisa disuap. Panjenengan yakin dia masih sama kayak dulu?" "Saya nggak yakin. Tapi saya harus percaya. Kita nggak punya pilihan." Samsul mengangguk pelan. Wajahnya tetap waspada, tapi tak ada ketakutan. Sejak mereka lari dari desa, Samsul telah berubah. Ia bukan lagi pemuda desa yang bingung dan canggung. Kini, ia lebih tenang, lebih siap menghadapi apapun. Siang itu, Maya menulis surat pendek yang akan dikirimkan ke Kompol Rendra melalui kurir online demi menghindari pelacakan komunikasi digital. Surat itu ditulis tangan, berisi kalimat kode yang hanya bisa dimengerti oleh Rendra. "Saya masih hidup. Si cantik biru membutuhkan rumah. Jangan beri makan tikus yang memakai seragam putih. Kita pernah menanam anggrek di pelatihan tahun 2016. Saya membawa benihnya." Maya menyelipkan flash disk palsu dalam amplop. Umpan untuk menguji siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Yang asli tetap ia simpan di balik saku rahasia bajunya, jahitan tangan Samsul semalam. Samsul yang pergi mengantar kurir. Ia menyamar dengan topi dan jaket lusuh, seperti pria jalanan biasa. Ia tahu setiap langkahnya berisiko, tapi demi Maya, ia siap melakukannya. 2 hari berlalu tanpa kabar. Ketegangan mulai merayap di antara mereka. "Apa mungkin suratnya jatuh ke tangan orang lain?" tanya Samsul pada malam ketiga. Maya menggeleng. "Kalau begitu kita udah dikepung sejak kemarin, tapi belum ada yang datang. Artinya, kalaupun dibaca, mereka belum yakin siapa kita." Lalu, malam keempat datang. Pukul 2 dini hari, ada ketukan pelan di pintu kos. 3 kali, lalu jeda, lalu 2 kali lagi. Maya berdiri kaku. "Itu kode kita dulu kalau lagi latihan," bisiknya. Samsul langsung berdiri, menggenggam pisau dapur kecil di balik punggungnya. Maya membuka pintu perlahan. Di balik pintu, berdiri seorang pria paruh baya berseragam sipil. Wajahnya serius, matanya tajam.
Begitu melihat Maya, wajahnya berubah lega. "Maya, kamu masih hidup." "Pak Rendra." Mereka pindah ke tempat persembunyian baru. Rumah kontrakan kecil milik teman Rendra yang sudah lama tak dipakai. Di sanalah mereka mulai menyusun rencana rahasia untuk menjatuhkan musuh bersama. Kompol Rendra tak terkejut saat melihat isi flash disk asli. Matanya penuh amarah. Ini bukan sekadar pelanggaran. Ini pengkhianatan. Ini membuktikan kalau institusi kita dipenuhi racun. "Tapi kita nggak bisa gerak terbuka, Pak," ujar Maya. "Mereka pasti sudah mengunci semua media, semua jalur hukum. Kita perlu bukti tambahan, dan kita harus libatkan publik." Samsul yang sejak tadi diam, tiba-tiba bersuara. "Kalau kita bisa munculin ini di TV atau media sosial, orang-orang bisa lihat. Biar rakyat yang nilai siapa yang benar." Rendra menoleh ke arah Samsul dan mengangguk. "Ide yang bagus, tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai terlalu dini keluar, nanti bukti disangkal atau malah dihancurkan." "Ada satu nama lagi yang bisa kita percaya," ucap Maya. "Rara. Jurnalis investigatif itu." Rendra menaikkan alisnya. "Dia berani, tapi dia juga diawasi. Justru karena dia berani, kita butuh dia," ujar Maya mantap. Selama 3 hari berikutnya, mereka menyusun rencana dengan cermat. Langkah pertama, Rendra diam-diam menghubungi Rara dengan identitas palsu. Ia menyamar sebagai narasumber anonim yang memiliki informasi besar mengenai kasus narkoba dalam institusi kepolisian. Langkah kedua, Maya dan Samsul membuat video pengakuan. Dalam video itu, Maya mengungkap identitasnya sebagai polisi yang nyaris dibunuh oleh atasannya sendiri dan menunjukkan sebagian bukti yang ada. Video itu dibuat dengan wajah Maya sebagian tertutup, namun suara dan gesturnya sangat kuat. Sedangkan Samsul hanya muncul sekilas, menandai bahwa ada warga sipil yang juga jadi korban. Langkah ketiga, video dan bukti akan diserahkan ke Rara, lalu dipublikasikan secara serentak di berbagai kanal media dan sosial. Targetnya, membangkitkan kemarahan publik agar penyelidikan besar tak bisa dibungkam lagi. "Kalau semua ini gagal, kita mungkin nggak akan selamat," ujar Rendra saat malam terakhir sebelum pengiriman data. "Kalau semua ini berhasil, Mas Samsul juga bisa bebas dari buruan," kata Maya sambil menatap Samsul lembut. Samsul hanya tersenyum kecil. "Aku nggak peduli aku dicap apa, selama bisa bantu panjenengan bersihkan semua ini." Dan malam itu, di bawah cahaya lampu yang temaram, mereka bertiga menatap layar laptop. Jari Maya bergerak menuju tombol upload. Sekali klik, semuanya akan berubah. Sebelum ia menekan, Samsul menyentuh pundaknya. "Apa panjenengan yakin ini jalan yang benar?" Maya menatap matanya. "Kita bukan lagi cuma menolong diri sendiri, Mas. Kita menolong semua orang yang selama ini ditipu. Ini sudah waktunya kebenaran bicara." Klik upload dimulai, dan perang terbuka pun dimulai dari balik layar. Kabar itu meledak seperti bom. Video pengakuan Maya dan sebagian bukti yang mereka serahkan kepada Rara kini sudah tersebar luas di berbagai media sosial dan situs berita independen. Walau wajah Maya disamarkan, suara dan isi pengakuannya cukup membuat geger publik. Tagar, mata narkoba dan nadi pengkhianatan seragam mulai ramai diperbincangkan. Netizen pun mulai menekan institusi penegak hukum untuk memberikan klarifikasi. Namun Maya, Samsul, dan Kompol Rendra tahu, ini baru awal dari badai besar. Mereka tak bisa hanya bersembunyi menunggu reaksi. Mereka harus menyerang langsung ke Pusat Sarang Serigala, gedung markas Direktorat Narkoba di ibu kota, lantai 4. Disitulah data server mereka berada, ujar Kompol Rendra sambil menunjuk cetakan denah bangunan yang terbentang di meja kayu. "Dan kita butuh file di server itu untuk bukti lengkap?" tanya Samsul. "Iya," jawab Maya. "Itu satu-satunya dokumen legal dan rekaman CCTV yang bisa memperlihatkan siapa saja yang terlibat transaksi dengan mafia. Tanpa itu, semua yang kita punya hanya bukti lemah di mata hukum." Samsul mengangguk, perlahan. "Tapi berarti kita harus masuk ke dalam kantor polisi itu sendiri?" Kompol Rendra menatap Maya, lalu beralih ke Samsul.
Tepat. Kita akan menyusup masuk ke sarang serigala. Persiapan dilakukan secara intens selama 2 hari. Maya mengingat banyak hal dari pelatihannya dulu, termasuk jalur-jalur tersembunyi di gedung tersebut. Kompol Rendra mengurus kartu identitas palsu untuk Samsul, menyamar sebagai teknisi jaringan dari vendor luar. Samsul belajar keras, menghafal jalur masuk, mengenali siapa saja yang bertugas di lantai itu, serta memahami jargon teknis agar penyamarannya tidak ketahuan. Maya dan Rendra akan masuk sebagai petugas internal, dengan akses terbatas tapi cukup untuk mendampingi Samsul selama perbaikan sistem jaringan. Hari itu datang. Udara pagi terasa lebih berat dari biasanya. Mas Samsul, ini terakhir. Kalau sesuatu terjadi, panjenengan gak usah khawatir, potong Samsul sambil tersenyum. Saya sudah siap, bukan karena berani, tapi karena ini benar. Maya terdiam sejenak sebelum mengangguk. Mereka bertiga naik mobil sewaan menuju markas besar Direktorat Narkoba. Begitu tiba di pos keamanan, Rendra menunjukkan surat tugas palsu yang disusun dengan rapi, menyebutkan bahwa mereka adalah tim audit sistem jaringan yang akan mengecek kestabilan koneksi internal. Petugas jaga memeriksa dengan curiga, tapi karena Kompol Rendra masih dikenal dan punya reputasi bersih, mereka akhirnya dibiarkan masuk. Di dalam gedung itu, mereka langsung menuju lift dan naik ke lantai 4. Maya bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dinding-dinding koridor ini pernah ia lewati dengan bangga. Kini, ia berjalan di sana sebagai musuh dalam selimut. Mereka tiba di ruangan pusat jaringan. Di dalamnya, ada 2 teknisi muda yang sedang bekerja. "Permisi," kata Rendra dengan nada tegas. "Ini tim audit dari pusat. Ada laporan gangguan sistem dan perlu pengecekan langsung." Para teknisi muda itu agak gugup, tapi segera mengangguk dan memberi ruang. Samsul langsung duduk di depan komputer utama, berpura-pura mengecek kabel dan konfigurasi. Sementara itu, Maya berpura-pura berbicara dengan petugas lain di ruangan sebelah. Di balik komunikasinya, ia menyisipkan kode-kode kecil, membuat server masuk ke mode remote maintenance, membuka celah untuk Samsul mengakses data internal. Samsul mengeluarkan flash disk khusus yang telah dimodifikasi oleh Rendra. Dengan tangan agak gemetar, ia memasukkan flash disk ke port utama dan mulai menyalin data. Baru 45% berjalan, tiba-tiba alarm kecil menyala di monitor samping. Salah satu teknisi terdekat menatap curiga. Ada log aneh di sistem ini. Rendra segera mendekat dan berbicara cepat, itu karena mode audit aktif. "Jangan ganggu, bisa bikin kerusakan jaringan lebih parah." Tapi teknisi itu tak mudah dibungkam. Ia bangkit dari kursinya, mendekati Samsul. "Boleh saya lihat apa yang Anda lakukan di konsol itu?" Maya segera masuk ke ruangan, berpura-pura menerima telepon sambil berkata lantang, "Pak Rendra, laporan dari lantai 2. Ada kebocoran data. Segera ke bawah." Petugas yang lain langsung panik. Sebagian bergegas keluar ruangan, meninggalkan Samsul sendirian dengan Rendra dan Maya. Begitu, ruangan sepi, Rendra menutup pintu dan mengunci dari dalam. "Cepat, Sam. Kita nggak punya banyak waktu." Samsul mempercepat proses dan... ting! Flash disk selesai menyalin data. Mereka segera mencabut semua perangkat dan menghapus jejak aktivitas. Samsul merapikan posisinya seperti tidak terjadi apa-apa. Mereka keluar dari ruangan seolah tak terjadi apapun. Namun malangnya, saat hendak keluar dari gedung, wajah Maya tertangkap oleh salah satu perwira senior yang mengenalnya, Komisaris Wahyu. "Maya, bukannya kamu sudah mati?" Wajah itu pucat, lalu berubah menjadi marah. "Pengawal, tangkap mereka." Tanpa banyak waktu, mereka bertiga langsung berlari, menuruni tangga darurat. Suara teriakan dan langkah sepatu mendekat dari berbagai arah. Samsul dan Maya menggandeng tangan satu sama lain, berlari secepat yang mereka bisa. Rendra menahan beberapa petugas yang mencoba mengejar dari belakang. Sampai di lantai dasar, mereka bertiga menerobos pintu darurat dan keluar ke pelataran belakang. Sebuah motor tua yang sebelumnya mereka siapkan menunggu di sana. Tanpa pikir panjang, Samsul mengemudi, Maya membonceng, dan Rendra melompat naik di belakang mereka.
peluru menyalak dari kejauhan. Beberapa hampir mengenai ban motor, tapi mereka berhasil melesat keluar dari area gedung, membelah jalanan kota yang mulai ramai. Setelah perjalanan panjang dan berliku, mereka bersembunyi di sebuah gudang kosong di pinggiran kota. Nafas mereka masih memburu. Kita berhasil. Kita dapat datanya, kata Maya sambil menunjukkan flash disk di genggamannya. Samsul tersenyum lebar, meskipun masih ngos-ngosan. Aku nggak nyangka bisa lari dari tembakan. Rendra tertawa pelan. Kalian luar biasa, tapi ini belum selesai. Sekarang saatnya kita tunjukkan wajah asli para serigala itu ke seluruh negeri. Maya menatap flash disk di tangannya. Matahari, sore masuk dari sela-sela jendela kayu gudang, menyinari wajahnya. Perjalanan mereka belum berakhir. Tapi kini, mereka bukan lagi hanya 3 orang dalam pelarian. Mereka adalah harapan terakhir untuk mengungkap kejahatan yang telah lama tersembunyi di balik seragam suci itu. Henning menyelimuti gudang tempat persembunyian Maya, Samsul, dan Kompol Rendra. Malam itu, mereka tidak hanya bersiap untuk bertahan, tapi juga menyusun langkah akhir. Menjatuhkan para pelindung mafia narkoba dari dalam institusi yang seharusnya menjaga hukum. Flash disk berisi salinan data rahasia sudah di tangan. Namun mereka tahu, data itu belum berarti apa-apa kalau tidak dipublikasikan lewat jalur yang sah. Oleh karena itu, Kompol Rendra menghubungi seseorang yang ia percaya. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus, Bu Ratna. Beliau bukan orang sembarangan, jelas. Rendra kepada Maya dan Samsul. Dia sudah lama mencurigai ada tikus-tikus besar di institusi ini, tapi tak pernah punya bukti kuat. Sekarang kita punya senjatanya. Pagi-pagi buta, mereka bergerak menuju rumah aman milik Bu Ratna, yang dijaga ketat oleh tim jaksa independen. Begitu tiba, Maya menyerahkan flash disk tersebut, lengkap dengan bukti-bukti penguat lain seperti pengakuan para kurir narkoba yang pernah Maya interogasi secara diam-diam. Bu Ratna menyimak semua dengan saksama. Perempuan paruh baya itu mengangguk, pelan, matanya tajam. Kalian sudah melakukan hal yang luar biasa, tapi pekerjaan belum selesai. Malam ini, kita gerebek markas mereka. Kita buat mereka tak bisa lari lagi. Waktu bergerak cepat. Malam itu, sebuah operasi besar digelar dalam senyap. Tim gabungan dari Kejaksaan, Brimob, dan beberapa anggota Polri yang bersih diberangkatkan ke 3 titik. Gudang penyimpanan narkoba terbesar di kawasan industri, rumah mewah milik Komisaris Wahyu yang digunakan sebagai tempat pencucian uang, dan, yang paling krusial, kantor Direktorat Narkoba lantai 4, tempat data asli dan kegiatan ilegal mereka sering dilakukan. Maya dan Rendra diminta ikut mengawal tim ke kantor tersebut sebagai saksi kunci. Samsul, atas permintaan Maya, diminta tetap berada di markas kejaksaan demi keselamatan. Tapi Samsul menolak. Aku ikut. Aku tahu jalur masuk yang kita lewati sebelumnya. Aku bisa bantu kalau ada hal tak terduga. Maya sempat menolak. Namun melihat kesungguhan Samsul, ia mengangguk pelan. Tapi kamu tetap di belakang barisan ya? Samsul hanya tersenyum. Yang penting aku ikut. Tepat pukul 23.45, tim sudah bersiaga. Maya mengenakan rompi hitam anti peluru, lengkap dengan perlengkapan komunikasi di telinga. Ini kali pertama ia kembali ke gedung itu secara terbuka, sejak dianggap hilang dan mati. Gedung yang sebelumnya tampak megah dan bersih kini terasa seperti kubu musuh. Di dalamnya, para serigala berbaju polisi masih berkeliaran, tidak menyadari bahwa malam ini, kedok mereka akan dibuka. Komando pengepungan dilakukan secara simultan. Sementara tim lain menggerebek gudang dan rumah mewah, Maya, Rendra, dan Samsul bersama 20 anggota Brimob menyerbu lantai 4. Semua tangan di atas kepala, duduk di lantai. Ini penggerebekan resmi atas perintah Kejaksaan Agung. Teriakan komando menggema di lorong. Para pegawai panik. Beberapa mencoba kabur, namun langsung dibekuk. Komisaris Wahyu, yang berada di ruangan utama, terlihat terpana. Matanya membelalak saat melihat Maya masuk dengan wajah tegas dan pandangan tajam. Kamu, Maya? Kau seharusnya... Saya masih hidup, Pak.
potong Maya dingin. Dan malam ini, saya pastikan Bapak dan semua jaringan kotor ini berakhir di balik jeruji. Komisaris Wahyu tertawa getir, lalu mencoba mengambil pistol dari balik jasnya. Tapi sebelum sempat menarik pelatuk, Samsul, yang berdiri beberapa meter di belakang Maya, melemparkan tongkat kayu yang ia pegang ke arah tangan. Wahyu, brak! Pistol terjatuh. Dua anggota Brimob langsung membekuk Wahyu ke lantai dan memborgolnya. Samsul menghela napas lega, meski jantungnya hampir meloncat keluar. Maya menatap Samsul sejenak, lalu mengangguk dengan senyum kecil. Kamu cepat belajar jadi pahlawan ya. Di tempat lain, penggerebekan serupa berlangsung sengit. Di gudang narkoba, sempat terjadi baku tembak antara tim Brimob dan anak buah mafia. Tapi akhirnya, seluruh jaringan berhasil dilumpuhkan. Puluhan kilogram sabu, ekstasi, dan uang tunai miliaran rupiah disita. Sedangkan di rumah mewah milik Wahyu, ditemukan dokumen pencucian uang, daftar transfer ke berbagai negara, dan foto-foto pertemuan Wahyu dengan para pengusaha bayangan. Pukul 03.10 dini hari, operasi dinyatakan selesai. Semua titik berhasil diamankan. Lebih dari 40 orang ditangkap. Beberapa di antaranya adalah perwira tinggi, pengusaha, dan kurir narkoba besar. Pagi harinya, berita besar itu meledak di seluruh media. Semua saluran televisi dan portal berita menayangkan siaran langsung konferensi pers oleh Bu Ratna. Ini bukan hanya tentang narkoba. Ini tentang pengkhianatan terhadap rakyat. Kami berjanji akan membersihkan institusi ini dari dalam, ucap Bu Ratna di depan kamera. Wajah Maya sempat ditampilkan dengan keterangan polwan pemberani yang menjadi saksi kunci. Kompol Rendra juga diberi penghargaan khusus atas keberaniannya. Dan Samsul, meskipun tak mendapat sorotan media sebesar itu, di hati Maya, dialah pahlawan sejati. Di rumah aman tempat mereka menginap setelah operasi, Maya memandangi langit pagi yang mulai cerah. Burung-burung mulai berkicau, membawa semacam kedamaian setelah malam penuh ketegangan. Samsul datang membawa 2 cangkir kopi. Pagi, katanya pelan, menyodorkan 1 cangkir pada Maya. Maya menerimanya, lalu duduk di samping Samsul. Semalam, luar biasa, ujar Maya sambil tersenyum. Samsul mengangguk, tapi aku masih nggak percaya. Aku, tukang kayu dari desa, bisa bantu membongkar jaringan mafia di kota. Kamu mungkin hanya tukang kayu, tapi hatimu bersih dan keberanianmu melebihi banyak orang berseragam, kata Maya tulus. Samsul menatap Maya. Ada sesuatu di matanya, rasa yang tak pernah diungkap dengan kata-kata. Tapi mulai tumbuh sejak pertama kali ia menemukan Maya di hutan. Setelah ini, kamu mau kemana, Maya? Maya terdiam sejenak, menatap langit. Aku belum tahu, tapi satu yang pasti, aku nggak akan biarkan keadilan tidur lagi. Kalau kamu mau, kita bisa jalani langkah selanjutnya bersama. Samsul tersenyum, hangat dan tulus. Bersama, kedengarannya seperti rencana yang indah. Operasi besar telah selesai, tapi hidup Maya dan Samsul baru saja dimulai. Dari seorang pemuda yatim piatu yang kesepian, dan seorang polisi wanita yang hampir kehilangan segalanya, kini mereka menjadi simbol keberanian yang menyatukan hati dan harapan. Sinar matahari pagi menyelinap melalui tirai tipis di rumah aman tempat Maya dan Samsul beristirahat. Udara terasa segar, seolah dunia ikut merayakan kemenangan mereka. Hari itu, semua terasa berbeda, lebih ringan, lebih damai, dan penuh harapan. Maya menatap cermin. Di wajahnya masih ada bekas luka kecil dari perjuangan panjang yang ia lalui, tapi matanya kembali bersinar. Bukan lagi mata yang dihantui ketakutan dan trauma, melainkan mata seorang pejuang yang baru saja menuntaskan misi berat. Samsul masuk membawa sarapan sederhana, roti bakar dan teh hangat. Waktunya kamu makan. Pejuang butuh energi, ucap Samsul dengan senyum khasnya. Maya terkekeh pelan. Kamu ini, makin hari makin seperti pelindung sejati. Samsul duduk di sebelahnya. Kalau ada kamu, aku nggak butuh jadi siapa-siapa. Cukup jadi Samsul.
Beberapa hari setelah penggerebekan besar, suasana di institusi kepolisian berubah drastis. Banyak nama besar ditangkap dan diinterogasi. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ikut turun tangan. Nama Maya disebut dalam setiap laporan sebagai saksi, kunci dan pahlawan dalam kasus terbesar tahun itu. Ia pun diundang langsung oleh Kapolri yang baru untuk menerima penghargaan. Upacara dilangsungkan secara tertutup demi alasan keamanan. Di ruang konferensi besar, Maya berdiri dengan kepala tegak. Seragamnya kini terlihat lebih tegas, lengkap dengan lencana penghargaan di dada. Samsul duduk di barisan tamu kehormatan, mengenakan kemeja rapi yang dipinjamkan staf kejaksaan. Kapolri menyerahkan piagam dengan tangan gemetar, seolah menahan emosi. Negara berutang pada Anda. Kami mohon maaf karena selama ini tidak melihat apa yang sedang terjadi di dalam tubuh kami sendiri. Terima kasih atas keberanianmu, Maya. Maya menunduk dengan hormat. Saya hanya menjalankan tugas saya, Jenderal. Seketika, seluruh ruangan berdiri dan memberikan tepuk tangan panjang. Samsul menatap Maya penuh bangga. Di matanya, Maya bukan hanya polwan pemberani, tapi juga wanita yang telah mengubah hidupnya. Setelah upacara, Maya duduk berdua dengan Samsul di taman belakang gedung. Jadi, kamu masih mau tinggal di kota? Tanya Samsul hati-hati. Maya tersenyum kecil. Kamu tahu, saat aku hampir mati di hutan, yang terlintas di pikiranku bukan institusi ini, bukan jabatan, bukan medali, tapi hidup. Hidup sederhana di tempat yang damai, bersama orang yang aku percaya. Samsul menunduk. Maksudmu? Aku ingin kembali ke desa, tempat kamu berasal. Aku ingin mulai lagi dari awal, tanpa kebohongan, tanpa ketakutan. Mungkin, kita bisa buka usaha kecil, bantu orang-orang desa, atau mendidik anak-anak tentang pentingnya hukum. And then governance. Samsul menatap Maya, matanya mulai basah. Kamu serius? Maya mengangguk. Kalau kamu mau menerimaku. Samsul tertawa pelan. Aku yang seharusnya bersyukur kamu masih mau hidup bareng tukang kayu yang serabutan. Kamu bukan tukang kayu biasa. Kamu orang yang menyelamatkanku dari kematian. Tanpa kamu, takkan ada Maya yang berdiri hari ini. Mereka terdiam sejenak, angin berhembus lembut, seolah menjadi saksi bisu lahirnya harapan baru. Beberapa bulan kemudian, desa kecil tempat Samsul dulu tinggal berubah pelan-pelan. Bukan karena pembangunan besar-besaran atau proyek dari pemerintah, tapi karena dua orang yang membawa semangat baru, Maya dan Samsul. Di bekas lahan kosong dekat sungai, mereka mendirikan sebuah bangunan sederhana yang difungsikan sebagai rumah belajar. Anak-anak dari desa datang setiap sore. Maya mengajarkan dasar-dasar hukum dan pentingnya kejujuran, sedangkan Samsul mengajari keterampilan seperti mengolah kayu, berkebun, dan bertahan hidup di alam. Warga desa pun kembali percaya bahwa harapan masih bisa tumbuh, bahkan di pelosok terpencil. Yang dulunya melihat Samsul sebagai pemuda yatim piatu yang tak punya masa depan, kini mulai menghormatinya. Ia bukan lagi sekadar tukang kayu, ia adalah pahlawan, di mata Maya, di mata anak-anak, dan di mata seluruh desa. Suatu sore, Maya dan Samsul duduk di beranda rumah kayu mereka, ditemani secangkir teh dan suara jangkrik. Kamu tahu, Sul, kata Maya, aku dulu takut mati sendiri. Tapi sekarang, aku gak takut apapun, karena aku tahu, ada kamu. Samsul menoleh, menggenggam tangan Maya. Aku pun dulu takut menjalani hidup sendiri, tapi sekarang, setiap pagi terasa punya arti. Di kejauhan, suara anak-anak tertawa dari rumah belajar. Cahaya senja mewarnai langit, seperti lukisan keindahan yang sederhana tapi bermakna. Maya menyandarkan kepalanya di bahu Samsul. Misi kita sudah selesai, tapi hidup kita baru dimulai. Samsul mengangguk. Dan kali ini, kita jalani bukan karena tugas, tapi karena cinta. Mereka berdua menatap langit. Tempat bintang-bintang mulai bermunculan satu persatu. Di balik segala kegelapan yang pernah mereka hadapi, kini akhirnya mereka menemukan cahaya.
cahaya keadilan, cahaya kebenaran, dan cahaya harapan yang akan terus mereka jaga bersama.